Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mau menjaga ukhuwah, langkah yang pertama adalah kita mesti saling menghormati dan saling menghargai bahwa kita ini sama-sama diciptakan dari tanah, karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang nggak berasal dari Nabi Adam, tolong angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada ngangkat tangan, saya bukan dari Adam, berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya nggak percaya Pak Ustadz, kalau memang kita berasal dari Adam kok wajahnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan, ada namanya Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang, akhirnya semuanya mati. Tinggal anaknya 3, satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham, yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam, agak-agak kuning. Nah, itulah dia bergabung menikah, makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang barat terbang dari Amerika 12 jam sampai ke Indonesia, pergi ke Pulau Bali, berjemur di Pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Makanya yang hitam jangan sedih, nggak perlu naik pesawat sudah. Bayangkan itu, beli tiket, naik pesawat, libur, cuti, sewa hotel, cuman mau berjemur di pantai biar supaya. Jadi kalau ada orang yang risau, saya Pak Ustadz malu mau ke kampus, mau sekolah karena saya hitam, makanya tiap hari makan minum jus bengkoang. Kok nggak glowing ya? Pede saja dengan warna kulitmu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lihat kau warna kulit apa, tapi kalau kau soleh, kalau kau baik, maka kau lebih dulu masuk surga. Seperti Nabi mengatakan Bilal masuk surga. Bilal bin Abi Rabah masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Bilal bin Rabah di dunia, dia azan mengumandangkan di atas Ka'bah, dimuliakan Allah walaupun dia kulitnya hitam legam. Begitulah Allah memuliakan manusia, tidak dipandang suku dan bangsa, tidak dilihat bahasa, yang dilihat adalah innad dina indallahil Islam. Kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Akhirnya kita bersyahadat. Siapa yang membuat kita bersyahadat? Para kiai, para habaib, para alim, para ulama. Kita berterima kasih dengan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita doakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka, insyaallah. Amin. Nah, langkah yang pertama adalah kenali bahwa kita memang ditakdirkan Allah berbeda, bermacam suku dan bahasa, bermacam warna kulit. Ini takdir ciptaan Allah. Yang penting kita saling menghormati, saling memuliakan, dan siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bisa memberikan manfaat, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Siap memberikan manfaat kepada saudaranya, siap saling tolong menolong, siap saling membahagiakan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, maka kita mesti berjamaah. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Itulah mengapa perempuan-perempuan ini selalu mencari imam. Suatu ketika saya sedang nginap di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran di bawah hotel, datang bapak-bapak, datang ibu-ibu, bawa anak gadis. Ustadz Somad, ini pegawai di kantor saya. Oh, mau ngapa bu? Kami mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Kalau mau cari imam di pesantren Ulul Albab, imam sudah siap. Gimana imam? Siap? Wah, siap mereka. Berjamaah. Ibu-ibu saya dapat tadi selebaran, katanya di
Tanjung Palas Utara, itu katanya ibu-ibu masih ada jamaah wirid Yasin Barzanji di bak Maulid. Betul? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ada jamaah wirid Yasin? Istiqomah, berjamaah. Jamaah ini jangan sampai dipecah belah karena masalah khilafiyah. Setuju? Selama ini kita wirid Yasinnya, kalau di dekat rumah saya wirid Yasinnya sore Jumat. Jumat yang pertama habis baca Yasin ngaji akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Itu enaknya berjamaah. Kalau nggak hafal nggak ketahuan. Coba kalau satu-satu ketahuan. Tapi kalau rame-rame, yang penting ikut aja gerak mulut. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumat pertama. Jumat yang kedua ngaji hadis sama Ustadz Abdul Somad. Jadi saya Jumat kedua saya khususkan untuk ibu-ibu dekat rumah saya. Jumat yang ketiga ngaji fikih, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Jumat yang keempat mengkaji masalah akhlak, bagaimana membersihkan hati dari dendam kesumat, bagaimana supaya jangan sampai kita durhaka, jangan sampai karena takut suaminya dilarikan pelakor lalu pergi ke dukun, akhirnya kukunya dipakar dimasukkan ke kopi, suaminya minum habis itu TBC mati mendadak. Akhlakul karimah. Jadi saya bukan cuma menceramahi ibu-ibu yang jauh di Kalimantan Utara. Ustadz Somad itu hanya menceramahi ibu-ibu yang jauh, di dekat rumah dia nggak ada. Dekat rumah saya dibuat pengajian khusus sore Jumat. Pertama baca Yasin, baca Yasinnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Baca Yasin itu dari awal sampai ujung. Di beberapa tempat ada yang baca Yasin nggak jelas awalnya, tiba-tiba ujungnya fayakun turjaun. Pas giliran baca Yasin semuanya ngantuk. Begitu selesai, amin, langsung semangat. Tahsin setiap Jumat kelima. Jumat pertama akidah, Jumat kedua hadis, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akidah, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama ustazah. Ini ibu-ibu yang ngajar tahsinnya ustazah, karena yang diajar ibu-ibu. Ibu-ibu jangan ngaji sama ustadz laki-laki, nanti niatnya jadi rusak. Gara-gara pas belajar makharijul huruf, coba sebutkan huruf mim. Bapak-bapak ngajinya sama bapak-bapak, kalau kebetulan ngaji tahsin tajwid. Tapi kalau ngaji fikih, ibu-ibu segan mau ngajak masalah cerita darah haid, darah istihadah, darah melahirkan, mandi wajib, mandi junub, darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul. Maka ngajinya dengan ibu-ibu. Tapi ada kalanya dengan kiai, dengan laki-laki. Kalau cerita masalah umum, masalah zikir, masalah zakat, masalah puasa, ini semua ngaji berjamaah, jangan sendirian. Nih sekarang ada orang yang sendirian, baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka sendiri. Alhamdulillah kita masih dibimbing para kiai. Betul? Satu kiai kita meninggal dunia, jangan khawatir, jangan takut. 1000 kiai akan keluar dari pondok pesantren Ulul Albab. Inna fi, Masya Allah.
Allahu Akbar. Sudah lama saya ceramah dari Sabang sampai Papua. Baru ini datang 2 wartawan cilik. Gak tahu ini dari koran mana ini. Bangga saya. Kenapa bangga? Mereka inilah yang akan melahirkan anak-anak yang solehah. 2 orang anak kecil belum akil balik, jilbabnya panjang. Kenapa mesti anak kecil yang maju ke depan? Karena emaknya segan. Kenapa anak kecil yang ke depan? Mereka ingin kasih tahu masyarakat Panca Agung, mau kasih tahu Ustadz Somad, anak kecil aja ngaji, apalagi emaknya. Anak kecil aja ngerti tentang pengajian Pak Ustadz. Jadi kalau saudara-saudaraku ada yang tidak mengaji sampai tua, Masya Allah, yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mereka yang akan menolong agama Allah. Kita ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu, kita yang tua-tua ini masa lalu. Kita akan mati menghadap Allah yang akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadilah mereka anak-anak yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kita insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti dijaga jamaah ini. Jangan datang pengajian wirid yasin hanya ingin memperlihatkan gelang emasnya besar. Jam berapa ya? Jangan datang pengajian wirid yasin hanya ingin memperlihatkan rantai emasnya yang baru dibeli di pasar. Gatal ya. Jangan datang wirid yasin cuma hanya mau ikut arisan. Arisan saat wirid yasin nggak apa-apa, tapi yakinkan jantungmu sehat. Takutnya nanti pas digoncang nama nggak turun pingsan. Wirid yasin karena cuma mau jualan, jangan. Tapi kalau mau jualan nggak apa-apa juga, niatnya diperbaiki. Innamal a'malu bin. Tempat pengajian dekat rumah saya, pengajian Az-Zahra, tidak ada pakai iuran-iuran, nggak ada pakai wajib. Oh, ternyata foto yang pertama nggak jadi. Nggak ada pakai jilbab seragam. Kalau bapak ibu-ibunya pakai jilbab seragam bagus, nggak salah. Tapi jangan gara-gara seragam nggak datang wirid yasin. Itu saya nggak mau. Kenapa Ibu Anu nggak datang wirid yasin? Mohon maaf Pak Ustadz, malu. Kenapa malu? Seragamnya belum lunas, iuran wajibnya belum bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita jaga persatuan ini. Siap jaga persatuan di antara jamaah yang ada di Panca Agung? Ada wilayah desa Panca Agung. Nanti yang desa ini ngajinya seminggu sekali, tapi untuk sebulan sekali buat tabligh akbar tingkat kecamatan Tanjung Palas Utara. Setuju? Nanti buat lagi tingkat kabupaten, tingkat kabupaten apa nih? Kabupaten Bulungan. Nanti buat lagi 4 bulan sekali tingkat provinsi Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Ini untuk buat semangat. Baru puncaknya tingkat se-Indonesia, wirid yasin se-Indonesia. Pakai seragam, ada yang seragam hijau, ada yang seragam biru, ada yang seragam merah. Ini ibu kalau ngelihat ke atas cuma satu warna saja, merah peciku, putih bajuku, NKRI merah putih. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustadz Somad tadi pakai peci warna apa? Warna merah. Kenapa dia pakai warna merah? Biar supaya sama dengan karpet. Ibu bapak ngelihat ke atas seperti ngelihat bendera Republik Indonesia, tapi saya melihat ke bawah seperti melihat pelangi sedang turun dari langit ke bumi. Kenapa? Ada warna-warni yang luar biasa. Kenapa yang di depan ini nggak warna-warni Pak Ustaz? Mereka adalah pelajar yang memang pakai baju seragam, jilbabnya panjang. Masya Allah, ada telepon masuk.